Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rifa Eliza, NIM 19063201133. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Ada beberapa unsur-unsur dasar dalam perencanaan. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 5 manfaat perencanaan pembangunan. Yang pertama, dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, dengan perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan akan dilalui. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, yakni memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun tindakan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Adapun model-model perencanaan pembangunan. Yang pertama, model perencanaan agregat. Yang kedua, model perencanaan sektoral, dan yang ketiga, model perencanaan regional. Perencanaan agregat atau aggregate planning. Perencanaan agregat adalah suatu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu, output atau keluaran untuk jangka waktu menengah, yaitu sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan model agregat berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan agregat. Perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Fungsi perencanaan agregat yaitu untuk menentukan perencanaan operasi jangka menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Yang kedua ada perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pendekatan sektoral adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Contohnya seperti sektor jasa, pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya, setiap sektor dianalisa satu persatu secara lebih mendalam. Dalam pendekatan sektoral, setiap sektor atau komoditi harus dibuat analisisnya. Sektor atau komoditi apa yang memiliki keuntungan besar di wilayah tersebut dan dapat bersaing di pasar global. Lalu sektor apa yang penting dan kurang penting, misalnya beras merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia. Sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, dan sektor apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor atau komoditi apa yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga ada perencanaan regional atau wilayah. Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut antara lain mengetahui menetapkan tujuan, meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, memperkirakan berbagai masalah yang muncul, dan menetapkan lokasi atau wilayah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor perencanaan wilayah.
Yang pertama, potensi di setiap wilayah berbeda, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, adanya kesalahan perencanaan di masa lalu, sehingga tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Tujuan perencanaan regional. Tujuan dari adanya perencanaan wilayah atau regional adalah menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien, dan lestari. Dengan adanya perencanaan wilayah, diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.